Ya, selamat pagi. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kami ucap syukur, Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber segala yang kami perlukan. Dan kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu atas kami. Sebentar kami akan mengambil firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan. Biar kami semua mendengar firman-Mu dan dikuatkan. Dan kami diyakinkan untuk terus mengikut Engkau sampai garis akhir. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Suara saya cukup didengarkah? Cukup. Cukup ya. Ya, temanya kita masih tema tahunan 2021 itu kuasanya menyelamatkan. Dari Yesaya 61. Saya langsung aja ke subtema saya untuk pagi ini, yaitu pelayanan tubuh Kristus. Kita akan baca dalam Efesus 4. Efesus pasal yang keempat. Kita akan baca mulai ayat. Bentar ya. Mana tadi? Mulai ayat 7 sampai 16 ya. Supaya tidak panjang, kita baca dari ayat 7 saja ya. Efesus 4, mulai ayat yang 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, ini ayat 11 yang harus kita cerna, harus perhatikan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Puji Tuhan. Ya, ketika kita belum lama sudah memperingati ya Yesus naik ke surga, kemudian kita juga sudah memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan atas kita ya. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia sudah menyelesaikan misinya, dia mendelegasikan misinya itu kepada gerejanya, para rasul, orang-orang percaya ya. Tubuh Kristus itu kita semua adalah tubuh Kristus ya. Itulah sebabnya Yesus mencurahkan rohnya ke atas semua orang percaya. Ya, supaya apa? Orang kalau sudah dibaptis Roh Kudus hidupnya berubah ya. Dalam ayat lain mengatakan menjadi manusia lain. Nah, orang yang sudah dibaptis Roh Kudus ya, tujuan hidupnya nyata, yaitu untuk menjadi saksi Kristus kepada dunia. Ya, di samping itu Yesus juga mewariskan karunia pelayanannya kepada gerejanya
yaitu tubuhnya, agar mampu melaksanakan amanat agungnya sampai dia datang kembali, ya. Jadi adalah satu kehormatan bila kita dilibatkan dalam pelayanan misinya di bumi ini di zaman akhir ini. Nah, kita akan sama-sama menelaah tentang karunia 5 jawatan yang tadi sudah kita baca, ya. Kalau kita ada tangan ini jempol ini menggambarkan rasul, ya. Telunjuk ini nabi. Yang paling panjang ini penginjil. Jari tengah, jari manis ini gembala. Yang paling kecil ini guru, ya. Nah, 5 jawatan yang ada dalam Yesus, ya, itu diberikan kepada tubuhnya di bumi untuk melanjutkan misinya, ya. Apa tugas 5 jawatan? Tadi sudah kita baca, ya. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Siapa orang-orang kudus? Orang-orang kudus bukan orang yang sudah di surga. Kitalah orang-orang kudus. Kita yang sudah menerima Yesus, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Yang tadinya kita orang berdosa, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Yang di sini harus terlibat dalam pekerjaan pelayanan, ya. Jadi tugas 5 jawatan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus di bumi. Sampai, nah kata sampai ini mengacu kepada satu target, ya. Ini tulisannya Rasul Paulus, targetnya, ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, ya. Iman tentang keselamatan, ya. Itu harus satu. Hanya melalui Yesus, ya, contohnya, ya. Tidak melalui yang lain-lain. Jadi kalau ada pengajaran yang tidak tergabung dalam kesatuan iman, itu bukan gerejanya Tuhan Yesus, ya. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya. Jangan menganggap Yesus itu hanya, ya, ada yang bilang cuma diadopsi jadi anak Allah, ya. Ya manusia biasa. Tidak, ya, karena gereja Tuhan dibangun di atas pewahyuan yang benar tentang siapakah Yesus Kristus, ya. Ketika Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, Petrus menjawab dengan lantang karena dia mendapat ilham, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Jadi di atas pewahyuan yang benar tentang siapakah Yesus, disitulah Tuhan membangun gerejanya. Dan targetnya yang kita selanjutnya adalah kedewasaan penuh, bukan dewasa setengah-setengah, dewasa penuh. Jadi kalau di King James Version kemarin berapa waktu yang lalu, Pastor Indri juga mengatakan ini the perfect man, ya. Jadi benar manusia sempurna, ya. Artinya dewasa penuh. Bukan seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sekarang ini banyak lagi bidat-bidat baru, ya, pengajaran-pengajaran asing yang kita harus tetap berada, dibina, di mentor, ya, digembalakan oleh pemimpin gereja supaya kita tidak mudah ikut terombang-ambing oleh pengajaran yang sesat, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Kristus adalah kepala gereja. Jadi kita harus Christ center, ya. Semua harus mengacu kepada Kristus, ya. Jadi inilah tugas 5 jawatan ini sangat penting sekali. Juga pada akhir zaman ini kita masih perlu 5 jawatan itu, ya, untuk gereja ini, karena gereja belum dewasa penuh, ya. Gereja ini secara global juga belum dewasa penuh, masih harus terus dibangun. Nah, dari 5 jawatan pelayanan itu, Rasul itu tugasnya untuk membangun, ya. Kata Rasul dari kata aposteles kalau nggak salah, ya, artinya diutus. Murid-murid Yesus setelah diutus baru disebut rasul, ya.
Sebelumnya masih disebut murid-murid, tapi setelah dia diutus melayani, mereka disebut rasul-rasul. Jadi rasul-rasul ini kata kuncinya diutus untuk membangun, ya. Kita lihat di tulisan Rasul Paulus di 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ya, ayat 10 ya. Ya. Nah, ini ya. Ini tulisan Rasul Paulus ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus ya. Kemarin Budi sempat sharing di Komsel ya, kalau khotbah tuh mesti berfokus kepada Yesus Kristus ya. Ya betul juga ya, tetapi semua firman Tuhan itu semua juga berasal dari Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah sang firman itu sendiri. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan, aku ini ahli bangunan yang cakap untuk meletakkan dasar ya. Dalam King James Version dikatakan wise builder ya, wise builder ya. Jadi orang ahli bangunan yang cakap ya. Wise master builder ya, itu lengkapnya ya. Wise master builder ya. Jadi orang ahli membangun yang benar-benar berhikmat ya. Jadi kita masih perlu rasul dan nabi ya. Kita lihat nanti kita lihat di Efesus 2 ya. Nabi itu adalah punya kepekaan, matanya itu tajam, melihat perkara-perkara supranatural, mendapat penglihatan ya, menyampaikan pesan Tuhan. Itulah nabi. Nabi punya mata rohani yang bisa melihat dalam satu daerah ini, oh ada kuasa kegelapan apa ya. Dan juga dia bisa menangkap suara Tuhan dengan jelas untuk menyampaikan kepada gereja supaya gereja tidak salah untuk berjalan, tidak menyimpang ya. Jadi rasul dan nabi masih dibutuhkan buat gereja di zaman akhir ini ya. Ada sebagian gereja pendeta yang menganggap rasul dan nabi tidak diperlukan lagi karena kita sudah ada warisannya Rasul Paulus ya, tulisan-tulisannya. Tapi kita gereja GBI masih percaya rasul dan nabi masih diperlukan. Untuk apa? Kita lihat dalam Efesus 2 ayat 19. Ya, saya bacakan. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus ya, orang-orang kudus lagi, dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru ya. Jadi untuk membangun fondasi yang kokoh dari sebuah gereja, apakah itu gereja dalam satu kota atau gereja lokal ya, diperlukan rasul dan nabi untuk membuat fondasi yang kokoh sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dan bisa bertumbuh terus ke arah Kristus. Perlu rasul dan nabi ya. Inilah tugasnya rasul dan nabi ya, membangun dasar ya kekristenan ya, gereja. Jadi rasul dan nabi ini masih diperlukan ya, bahkan mungkin pada zaman ini ya. Kalau di luar negeri itu rasul dan nabi biasa ya. Saya apostol siapa ya, saya prophet siapa ya, itu biasa kalau di Amerika. Tapi kalau di Indonesia masih belum umum ya. Misalnya Rasul Paulus, oh ya, Rasul Paulus yang di Alkitab ya. Nabi misalnya Indri, wah orang masih belum
belum familiar dengan sebutan itu ya. Tetapi pelayanan rasul dan nabi sangat diperlukan untuk membangun fondasi yang kuat dari gereja Tuhan, baik itu yang ada di kota, baik ada yang dari lokal church. Kita perlu rasul dan nabi. Nah, selain rasul dan nabi, kita tentu sudah mengenal penginjil ya. Penginjil itu tugasnya apa? Kata kuncinya go and win, ya, pergi, beritakan Injil, menangkan jiwa. Itulah penginjil ya. Kemudian gembala itu memperhatikan pertumbuhan jemaat, apakah dia sudah sehat, apakah dia berfungsi dalam tubuh Kristus ya. Itulah gembala ya. Gembala biasanya sabar orangnya ya. Kemudian pengajar ya. Pengajar di sini adalah orang yang mengajarkan doktrin atau ajaran-ajaran sehat supaya bisa tidak kita tahu mana ajaran sesat, ajaran yang benar ya, ajaran yang membuat kita dewasa, itu perlu pengajar ya. Nah, dalam rasul-rasul itu semua rasul Kristus yang 11 itu tidak hanya punya satu jawatan ya. Kita tahu rasul Petrus itu ada 2 ya. Rasul Petrus itu adalah rasul tetapi juga gembala. Karena itu dia ditugaskan oleh Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku ya. Yohanes yang di Patmos dia rasul tapi dia juga nabi, karena itu dia punya penglihatan tentang akhir zaman dan menuliskannya sehingga kita punya kitab Wahyu ya. Penginjil zaman kisah para rasul itu Thomas, katanya Thomas sampai ke India ya. Filipus juga seorang penginjil ya. Nah, kita juga tahu ya bahwa di Indonesia ini dulu yang datang ya di berbagai daerah itu juga adalah punya karunia rasul ya. Kita tahu di Tapanuli ya ada Tuhan usul rasul yang baru-baru ini diperingati yaitu No Manson ya, itu juga seorang rasul ya yang membangun gereja Tuhan di tanah Batak ya. Di Papua ada ya, di tanah Jawa ada, di tanah Sunda ada ya, yang saya tidak ingat nama-namanya. Nah, jadi 5 jawatan ini sangat perlu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan ya. Nah, hubungannya jawatan dengan karunia roh, biasanya kalau rasul itu disertai dengan tanda mujizat ya, karunia iman dan mujizat. Rasul pasti punya ya. Rasul Petrus bayangan bajunya saja bisa menyembuhkan orang ya. Nah, dan macam-macam kita lihat tanda-tanda mujizat di kisah rasul itu ya. Jadi kalau nabi biasanya dia punya 3 karunia. Membedakan roh, nubuat, marifat ya, termasuk marifat itu penglihatan, itulah nabi. Jadi kita perlu sekali ya ada rasul dan nabi. Kalau penginjil biasanya iman dan kesembuhan ya. Tetapi kalau gembala biasanya karunia hikmat, demikian juga pengajar itu hikmat biasanya ya. Jadi ini hubungan antara jawatan dan karunia roh. Jadi kita semua diperlengkapi bukan hanya karunia roh, tapi juga kemungkinan kita nantinya akan masuk dalam 5 jawatan ini. Nah, sekarang kita ke selain tubuh Kristus diperlengkapi dengan karunia roh dan 5 jawatan, ada lagi karunia pelayanan yang biasa disebut pelayanan dasar atau motivasi. Ya. Kita sekarang lihat dalam Roma 12 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Ya, saya bacakan. Roma 12 mulai ayat ke-5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, ini yang pertama. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat,
baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, ini ada 7 karunia pelayanan dasar atau 7 kali pelayanan motivasi ya. Yang pertama itu nubuat. Nah, karunia nubuat di sini berbeda dengan karunia roh ya. Ini bahkan orang itu sebelum dipenuhi Roh Kudus, kalau sudah lahir baru ya, dia menjadi orang yang peka ya. Bisa kalau berdoa mendengar suara Tuhan, dia bisa dapat pesan Tuhan dan kemudian disampaikan mungkin kepada jemaat ya. Dan memang orang yang punya karunia ini cenderungnya jadi pendoa ya. Kita juga di gereja kita ada pendoa-pendoa yang kadang-kadang saya dapat suara Tuhan begini, kita harus begini ya. Gitu, kalau kita punya pendoa-pendoa juga ada yang punya karunia ini. Dan kalau dia sudah dipenuhi Roh Kudus, maka tentu karunia ini lebih lagi, lebih efektif lagi untuk punya nubuat dan marifat dan sebagainya. Jadi karunia nubuat ini biasa orang yang suka punya kepekaan ya, dia menyampaikan pesan Tuhan, entah itu seorang perorangan ya. Misalnya ada orang datang kepada saya, Pak Paulus, kamu harus bertobat karena kamu terlalu mengandalkan diri sendiri mungkin ya. Nah, bisa juga begitu, tapi juga bisa hamba Tuhan yang mau menyampaikan firman Tuhan, dia mendapat sesuatu dari Tuhan. Oh, di kelompok ini kamu harus memberitakan tentang ini, bisa juga ya. Jadi menyampaikan pesan Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau ya. Kemudian karunia melayani. Nah, ini ya. Karunia melayani ini kalau orang yang rajin melakukan pekerjaan dengan tangannya, ya. Kita di gereja punya Edi, ya. Siapa tidak kenal Edi? Ya. Dia tuh punya karunia melayani, atur kursi, itu sendirian ya, atur tempat, ya, nyapu, ngepel semuanya dia tahu ya. Betulin apa itu korden dia bisa ya, betulin kursi bisa ya. Nah, orang yang punya karunia melayani ini orang yang rajin melakukan dengan tangannya ya. Kalau gereja ada gereja, ayo kita mengadakan clean your church ya, bersih-bersih gereja. Oh, orang yang punya karunia melayani pasti langsung angkatan, saya kak ya, saya mau ya. Kemudian kalau kita ada mau bagi sembako ya, kita mau bungkus-bungkus sembako buat orang-orang pinggir jalan, oh dia pasti akan menyediakan tenaganya ya. Saya ikut ya. Saya mau ya. Jadi orang yang punya karunia melayani ini akan senang sekali kalau dia boleh bekerja dengan tangannya ya. Practical service ya. Jadi yang praktis-praktis ya. Misalnya mau menata gedung gereja, ada yang mau menikah ya, pasti Bu Nini dipanggil ya, karena dia punya bisa mengatur gereja dengan baik sekali, indah sekali ya, suasananya jadi bagus sekali ya, sehingga orang boleh juga nih Bu Nini ya, kalau nata gereja ya, ada orang menikah waktu itu siapa terakhir itu ya, bagus sekali ya. Nah, jadi masing-masing orang punya karunia ya. Karunia melayani ini orang yang rajin mengerjakan dengan tangannya ya. Ya, jadi kira-kira itu ya karunia melayani itu. Kemudian ada karunia mengajar. Ini adalah mengajar secara praktis, bukan mengajar doktrin, tapi mengajar secara praktis, membimbing orang untuk terima Tuhan Yesus ya, untuk dibaptis, ngajar bagaimana berdoa, ini di komsel-komsel juga bisa terjadi ya. Ngajar hal-hal yang praktis ya. Nah, itu seperti itu, karunianya mengajar yang praktis ya. Di gereja kita ada ya yang rajin ya, kalau ada jiwa baru, dia layani ya. Bagaimana terima Tuhan Yesus sampai dia dibaptis ya. Itu orangnya Pak Wi ya. Pak Wi itu kalau ada orang baru, ada jiwa baru, dia langsung layani ya. Karena mengajar secara praktis. Nah, kemudian ada juga karunia menasehati.
Orang ini adalah orang yang bisa membimbing orang dengan sabar, ya. Orang ini adalah pendengar yang baik, ya. Ketika orang itu mencurahkan unek-uneknya, dia itu dengerin, oh ya, ya. Ketika orang itu bisa mengeluarkan unek-uneknya semuanya, dia sudah plong 50% ya, walaupun belum ada solusinya, tapi dia sudah merasakan kelegaan, ya. Nah, ini orang yang menasihati ini bisa konseling, ya. Wah, ini Pak Wi lagi nih, ya. Bisa ngajak konseling, ya, membimbing orang, ya, sehingga orang itu bisa menemukan jalan keluar dari masalahnya. Amin. Nah, sekarang ada karunia membagikan sesuatu. Ya, ini orang yang punya karunia memberi yang kuat, ya. Ketika kita mau pelayanan ke Kalimantan misalnya, siapa yang mau ikut menitip untuk hamba-hamba Tuhan di Kalimantan? Oh ya, saya mau. Saya titip uang buat beli batik mungkin bagi hamba-hamba Tuhan, atau oh ya saya mau mendukung pelayanan untuk misi ke Kalimantan. Dia memberi itu dengan sukacita, ya. Gak ada orang memberi langsung, aduh sumbangan lagi, nggak ada, ya. Orang yang punya karunia memberi itu, kalau dia bisa memberi, dia merasakan satu kebahagiaan. Dia juga merasa kelegaan kalau bisa memberi, ya. Dan gereja kita juga ada, ya, beberapa orang yang punya karunia memberi, ya. Nah, jadi orang ini dalam kisah para rasul ada orang yang berani menjual rumahnya, diberikan kepada rasul-rasul, ya. Dan orang ini kalau dia punya uang itu biasanya buka panti asuhan, poliklinik murah, bisa juga warung murah, ya. Jadi kalau diajak bagi sembako, oh dia pasti mau dengan sukacita, ya. Dan orang yang punya karunia memberi ini memang nggak bisa pasti kelihatan, ya. Gembala kita Pak Alek Iranata itu orang yang suka memberi, ya. Baru khotbah, terima persembahan, amplop tebel ya waktu saya lihat, ya. Langsung kasihkan orang, ya. Kasihkan penyanyi siapa waktu itu, ya. Orang sampai kaget, Pak, oh enggak ini buat kamu. Waduh puji Tuhan, ya. Jadi Pak Alek terkenal memberi dengan tidak ragu-ragu, ya, tidak takut miskin, ya. Jadi orang yang punya karunia memberi ini nggak punya mental kere. Tapi kalau dia bisa memberi itu dia merasakan suatu kebahagiaan. Nah, di gereja kita juga ada orang-orang seperti ini, ya. Orang yang mau memberi untuk orang-orang yang sedang berkebutuhan, ya. Saya juga apresiasi kemarin waktu ada pandemi, ya. Ada yang memberikan bukan sembako, ya. Dana untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang sudah lansia, ya, yang kiranya orang membutuhkan, ya, memberikan lewat Isaku, ya. Masih ingat, ya? Saya ingat karena saya dapat. Walaupun cuma 50.000. Wah, tapi mereka waktu sudah terima itu, dia calling sama saya, Om, saya sudah terima nih. Ayo kita belanja. Mereka senang sekali, ya, walaupun cuma 50.000, ya. Jadi satu hal yang sangat berkenan, ya. Sungguh Tuhan sangat menghargai orang-orang yang bisa memberi, orang-orang yang berkebutuhan, ya, orang yang nggak punya kerjaan, tahu-tahu bisa dibantu, ya. Jadi kita perlu sekali orang-orang yang punya karunia memberi. Tapi kalau yang nggak punya karunia memberi, waduh, sumbangan lagi, wah repot yang begini, ya. Jangan minta dukungan kepada orang yang pelit, ya, pasti, waduh, ya, ngapain gitu, kerja dong, apalah alasannya, ya. Nah, tapi kalau orang yang punya karunia memberi ini, ya, nggak usah didorong-dorong, dia akan memberi dengan sukacita. Kamu mau pelayanan ke mana? Kalimantan nih, ya. Seperti kita waktu Kalimantan dulu bersama Bu Rosita, Pak Petrus Sitepu itu, dia membiayai semua dana, tiket transportasi dan sebagainya, ya. Padahal dia kalau secara suku, dia bukan suku orang yang
sukunya kalau belum bertobat pelit sekali, tapi setelah dia dilawat Tuhan, dia menjadi anak Tuhan, dia memberi dengan sukacita. Tapi sayangnya orang yang baik seperti ini cepat ambil Tuhan ya. Nah, itu karunia yang memberi. Sekarang ada lagi karunia memimpin. Karunia memimpin ini orang yang pintar mengatur ya, menata organisasi, menjadi koordinator ya. Ini orang perlu memimpin ini memang agak sedikit tegas dan biasanya agak galak ya orang yang memimpin ini ya. Tetapi kalau sudah dalam Tuhan nggak main ngebos gitu enggak ya, tapi memimpin dengan penuh kasih ya. Untuk ketua sekretariat ya, pasti cari yang bisa mimpin ya, seperti Pak Wi, itu cocok dia untuk menjadi pemimpin, bisa organisasi ya. Demikian juga mungkin untuk ketua satu panitia itu cari yang bisa memimpin ya. Karena dia punya karunia mengatur, mengorganisasi ya, menata, mungkin juga ya, jadi dia pandai sekali untuk memimpin ya. Nah, ini diperlukan gereja untuk orang yang bisa memimpin. Kemudian menunjukkan kemurahan. Nah, karunia ini adalah karunia yang menunjukkan belas kasihan. Saudara pasti pernah mendengar Mother Teresa ya. Mother Teresa ini pelayanannya kalau istilah di YWAM itu mercy ministry. Pelayanan karena belas kasihan. Dia datangi restoran. Mana roti-roti yang nggak laku? Dia ambil semua makanan, bagikan orang-orang miskin di Kalkuta ya. Orang-orang yang miskin-miskin dapat makan ya. Itulah pelayanan belas kasihan. Belas kasihannya tinggi. Orang-orang yang punya karunia ini kalau disuruh mengunjungi orang sakit, senang dia. Dia diutus untuk orang-orang yang berduka ya, mungkin ada orang yang meninggal diutus dia. Wah, bagus dia pelayanannya ya. Bisa menghibur ya, bisa menenangkan orang yang susah. Inilah orang-orang punya karunia belas kasihan ya. Nah, semua karunia ini tentu diperlukan di gereja ya. Jadi semua saling melengkapi sehingga tidak ada pekerjaan Tuhan bisa ditopang satu dengan yang lainnya. Tentunya orang itu tidak hanya satu, karunia pelayanannya bisa 2, bisa 3 ya. Nah, inilah karunia pelayanan dasar atau pelayanan motivasi ya. Jadi tiap-tiap orang ada, kalau saya sudah sebutkan di sini mungkin saudara bisa tahu, oh ternyata saya ini ya pelayanannya ya. Ternyata saya bisa ini ya. Saya bisa mungkin karunia melayani ya, yang praktis ya, kalau dipanggil untuk bungkus-bungkus kado, bungkus untuk sembako, saya pasti rajin ya. Jadi saudara bisa ngoreksi bahwa pelayanan saya ternyata ada di situ ya. Orang yang nggak suka doa, orang yang punya karunia nubuat tadi kalau suruh doa, pasti senang ya. Tapi kalau yang nggak punya, aduh, agak malas doa ya. Dan biasanya di gereja kalau suruh doa, pada malas ya, karena ya selain mungkin ya sibuk ya, mungkin juga karena dia karunianya bukan di situ ya. Tapi kita semua tentu harus suka doa ya. Namanya doa itu napas kehidupan. Nah, saya ingin menggambarkan cara kerjasama orang-orang yang punya 7 karunia ini ya, dengan satu cerita yang sedikit santai, yang ceritanya, tapi kita bisa melihat bagaimana mereka bisa bekerja sama ya. Saya minum dulu. Nah, ceritanya ada satu restoran Padang yang terkenal. Itu kalau di restoran Padang biasanya, kalau yang restoran Padang benar nih, itu pelayannya itu bisa taruh piring di tangan. 1, 2, 3, berapa ya? Wah, sekarang jarang ya. Tapi kalau restoran Padang yang besar pasti ada dia 1, 2, 3 atau berapa piring sampai di tangannya itu ya. Satu kali jatuh ya. Wah, hancur berapa piring, makanan tumpah. Nah, datanglah orang yang punya karunia nubuat. Kamu sih nggak hati-hati ya. Lain kali mesti hati-hati dong. Nah, ini ditegur supaya hati-hati ya. Datanglah orang yang punya karunia melayani. Dia nggak ngomong apa-apa, dia ambil sapu, ambil pengki, ember,
semua kotoran itu dia ambil, dia bersihin ya. Kemudian datang yang punya karunia mengajar. Oh, kenapa kamu bisa jatuh? Oh, kamu terlalu banyak sih. Taruh piringnya di sini, harusnya cuma 5, kamu 7 ya. Penting juga ya supaya diajar. Di karunia yang mengajar. Datang karunia yang menasihati. Ya dia menasihati, udahlah semua orang juga punya salah ya. Kamu tenang aja. Datanglah orang yang punya menunjukkan karunia belas kasihan, dia ambil air minum, sambil pegang-pegang punggungnya, tenang aja, kamu minum dulu deh ya. Nah, itu orang yang menunjukkan belas kasihannya ya. Datang sekarang orang yang suka membagi, ya dilihat, udah kamu gak usah risau ya. Berapa sih semuanya? Nanti saya ganti deh. Wah, karena dia orang yang karunianya memang memberi, membagi ya. Terakhir datanglah orang yang punya karunia memimpin ya. Sudah semuanya kembali ke tempat masing-masing. Sebentar lagi ada tamu nih. Kita mesti siap sedia semua. Nah, jadi itulah ya. 7 karunia ini saling menopang satu dengan yang lain. Ini kan ceritanya di Rasul Padang, tapi di gereja juga diperlukan karunia-karunia ini ya. Nah, setelah kita tahu posisi pelayanan kita atau fungsi kita dalam tubuh Kristus, kita juga harus dimuridkan, kita harus dilatih, kita harus karunia kita ini lebih dikobarkan, lebih dimaksimalkan ya, supaya kita bisa melayani dengan lebih efektif. Untuk itu kita perlu sekali dimentor, dimuridkan oleh orang-orang yang lebih senior ya, guru-guru dan yang lain. Nah, nanti gereja kita juga mungkin akan ada pemuridan, semua kita harus ikut supaya kita semua lebih diperlengkapi ya, lebih di-upgrade ya, karunia kita nggak cuma sampai gitu aja, tetapi bisa lebih efektif ya. Seperti Rasul Paulus menasihatkan Timotius dalam 2 Timotius kepada anak rohaninya ya, Timotius, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu ya. Jadi itu kalau kita sudah ada bakat untuk pelayanan, tetapi itu harus terus dilatih, diasah sehingga kita bisa melayani lebih efektif bagi gereja Tuhan, bagi pelayanan. Nah, semua karunia pelayanan itu mulai dari jawatan, karunia pelayanan motivasi, kita semua tidak semua dipanggil full timer ya. Ini istilah full timer ini muncul tahun 80-an ya. Karena semua orang itu biasanya Tuhan pakai untuk justru di dunia kerja ya, di marketplace. Sekarang ada istilah baru apa, workplace apa ya. Jadi kita tidak semuanya dipanggil full timer jadi pengerja gereja, tidak ya, tapi justru Tuhan memerlukan kita melayani justru di dunia kerja, di tempat di mana kita bekerja, disitulah kita harus menjadi saksi Tuhan ya. Kita tahu Rasul Paulus juga tidak full timer ya, walaupun rasul besar ya, tetapi dia bekerja sebagai tukang tenda ya. Demikian juga sampai masa kini ini ya. Kita lihat ada dokter merangkap pendeta, bisa kan? Insinyur jadi pendeta, biasa ya. Jadi kita punya profesi itu apa di dunia ini untuk kita bisa menjadi orang alat Tuhan sesuai dengan profesi, sesuai tujuan, sesuai dengan panggilan kita ya. Apakah panggilan kita jadi apa? Makanya orang-orang tua yang punya anak harus tahu, lihat anaknya ini potensinya di mana ya. Kemarin saya sudah sampaikan ya. Tidak semua orang harus jadi pendeta full timer ya. Ini hanya tahun 80-an aja. Zaman sekarang ini perlu orang-orang pandai yang bisa masuk dalam dunia kerja, yang jadi saksi di tengah-tengah dunia kerja. Justru ya. Nah, kita kemarin saya sudah sampaikan bahwa potensi yang ada dalam diri kita itu ada
dua ya, ada physical science, ada social science ya. Yang physical science itu biasanya orang tuh pandai matematika ya, ilmu pasti, eksakta dan sebagainya. Yang social science ini orang yang biasanya ya di ilmu apa, bisa jadi presenter dan sebagainya ya. Masih banyak lagi ya. Tetapi ada satu lagi mungkin dia tidak ada di duanya itu, tetapi dia punya skill ya, dari muda, dari anak-anak sudah kelihatan. Seni keseniannya menonjol ya. Mungkin juga dia bisa jadi pelukis atau penyanyi ya. Perlu gak penyanyi? Anak-anak Tuhan perlu untuk memenangkan penyanyi-penyanyi itu, perlu ada penyanyi anak Tuhan ya. Mungkin juga apa, kesenian-kesenian itu macam ya, banyak ya. Kemudian juga sport ya, ada orang yang mungkin sekolahnya jeblok ya, angka-angkanya nggak bagus, tapi soal sportnya, bulu tangkis, sepak bola atau basket, dia itu punya ya kemampuan. Nah, kemungkinan juga panggilannya di situ. Ada lagi yang mungkin senangnya tata boga ya, suka masak dan sebagainya. Jadi kita jangan membatasi anak-anak kita yang memang panggilannya di satu apa, satu potensi ya, karena semua bisa dipakai Tuhan ya. Kita perlu orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bisa masuk dalam marketplace ini ya. Jadi jangan sampai ya, orang tua biasanya ya, kalau yang nggak mampu nih ya, orang-orang tua zaman dulu ya, zaman saya lah ya, cari sekolah yang bisa cepat kerja, cepat dapat duit. Betul nggak ya? Orang-orang tua suka begitu ya. Kamu kerja di setelah sekolah SMP, masuklah ini supaya kamu bisa cepat kerja, cepat dapat duit. Nah, saya kira kurang bijaksana ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha menyediakan ya. Seperti Pak Luhut tuh ya, pendeta ya. Anaknya itu dapat beasiswa, bisa sekolah di tempat yang baik, itu karena campur tangan Tuhan. Jadi jangan kita membatasi Tuhan, jangan kita membatasi diri kita ya. Kalau memang panggilan Tuhan, Tuhan pasti sediakan ya. Kalau anak saudara panggilannya memang jadi dokter, tapi tidak mampu, jangan putus asa, karena Tuhan bisa menyiapkan semuanya dengan ajaib ya. Tuhan itu selalu membela anaknya, karena setiap kita itu diciptakan Tuhan masterpiece ya. Kita ini ciptaan Tuhan masterpiece. Jadi ya, kalau kita orang sudah tua, sudah nggak ada waktu ya, ya kita tinggal ini menurut kasih karunia aja ya. Tapi kalau yang masih muda-muda, SMP, SMA tuh bangsa yang menentukan ya. Jangan sampai anak saudara ambil jurusan yang salah ya. Dia potensinya di ekonomi, di apa itu, perdagangan, masukkan ke hukum ya, akhirnya cuman ya segitu aja. Tapi ternyata setelah dia berdagang, wah, bisa laris sampai bisa bagus ya. Jadi saudara-saudara yang masih punya, saya menghimbau Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih kecil, yang SMP, SMA, cobalah ya, lihat ini potensinya di mana. Apalagi kita perlu orang yang bisa tahu, ini anak ini panggilannya, profesinya di sini ya. Sekarang ini ada istilah pakai sidik jari ya. Sidik jarinya, sidik jari atau apa ya, bisa ketahuan, ini profesinya nanti yang paling bagus di sini ya. Ini menurut Insinyur Jarod Wijanarko ya. Dan katanya yang betul ya. Katanya itu, tapi harus bayar tuh. Jadi kalau kita sudah tahu anak kita memang passionnya memang di situ, kita harus doakan supaya semua panggilan Tuhan itu digenapi ya. Sebab kalau kita bekerja di tempat yang memang di situ Tuhan panggil, pasti kita akan merasakan sukacita dan kita bisa efektif bekerja di situ. Nah, selain jawatan pelayanan ya, karunia-karunia roh,
karunia pelayanan dasar yang bisa mendukung kita bisa masuk kepada rencana Tuhan ya. Ini hanya selingan saja. Kita juga diperlengkapi, tiap-tiap kita tuh ada temperamen ya. Temperamen ini mendukung semua. Kalau tarik garis pedang merah ini semuanya mendukung kepada satu rencana Tuhan ya, panggilan Tuhan ya. Temperamen ini mendukung ya. Ada yang kita tahu di temperamen ini ada yang kolerik ya. Kalau di kepribadian dikatakan dominan, ada sanguin ya. Atau di istilah kepribadian intim, ada pragmatik ya, dalam kepribadian stabil. Ada melankolik dalam istilah kepribadian itu cermat. 4 ini pasti kita ada 2 yang menonjol. Dan ini semua mendukung potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam diri setiap manusia. Dan itu akan menghantarkan kita kepada tujuan rencana Tuhan dan panggilan Tuhan. Sehingga kita nanti, ya khususnya anak-anak muda ya, kalau dibina, dilatih, diarahkan, akan menjadi anak panah di tangan pahlawan ya. Karena itu gereja kita juga concern ya, concern apa ya, concern kepada anak-anak muda ini ya. Bahkan waktu seminar katakan anak-anak muda ini seperti satu suku ya, karena punya budaya sendiri, gaya hidup sendiri yang harus dimenangkan ya. Saya baca di Yohanes, hei anak-anak muda, kamu apa itu? Mengalahkan yang jahat ya. Kamu kuat dan dapat mengalahkan yang jahatnya. Jadi anak-anak muda ini kalau dipakai Tuhan itu bisa lebih dahsyat ya daripada umur-umur seperti saya ini. Wah, sudah kurang ya. Tapi kalau anak-anak muda nanti ya, nanti ada mungkin ada Pentakosta ketiga, ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran, anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Waduh, itu yang bisa membuat banyak jiwa-jiwa bertobat. Dan saya percaya ada rasul-rasul anak muda, nabi-nabi anak muda, penginjil, gembala, dan semuanya itu nanti gereja Tuhan akan menjadi dewasa. Karena Yesus adalah mempelai pria yang dewasa, dia akan menjemput kita, gerejanya ini adalah mempelai wanita yang dewasa juga. Kalau anak-anak, waduh, siap ya, karena itu nanti di kebangunan rohani yang akan terjadi nanti, dipercaya banyak bahwa Tuhan, generasi muda ini yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itu kita harus concern ya, kalau yang punya anak-anak muda, anak kecil, remaja, dewasa, anak muda ya, ini benar-benar didoakan, dibina ya, suruh ikut pemuridan, dimentor, dilatih ya. Jadi mereka nanti akan menjadi duta-duta Kristus bagi kerajaan Allah ya. Luar biasa sekali. Ya. Nah, keempat temperamen ini saya pernah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini apakah betul apa enggak ya ada 4 temperamen ini alkitabiah atau tidak ya. Ini sekedar tambahan ya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya di Amsal 30 ayat 19 ya. Di sana ayat itu mengatakan jalan Raja Wali di udara. Nah, Raja Wali ini menggambarkan tipe dominan ya. Jalan ular di atas cadas. Ya, ular itu di atas cadas yang tajam pun dia tidak terluka. Berarti dia orang cermat ya. Kemudian jalan kapal di tengah-tengah laut ya, bisa stabil. Nah, ini menggambarkan orang stabil. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ini sudah tentu kepribadian intim ya. Jadi ini semua saya pelajari, semua jawabannya ada di Alkitab ya. Jadi kita harus benar-benar konsens kepada anak-anak muda, supaya anak-anak muda ini dipakai Tuhan menjadi duta-duta kerajaan yang nantinya bisa banyak membangun kerajaan Allah. Dan ketika Yesus datang kembali ya,
gereja Tuhan menjadi gereja yang apa yang dirindukan oleh Tuhan ya. Nah, setelah kita kenali fungsi pelayanan kita, baiklah kita terus diasah, dimuridkan, dimentor ya, diperlengkapi ya, di-upgrade supaya pelayanan kita nggak cuman harus naik level ya, pelayanan kita harus naik level ya, jangan cuma sampai itu aja. Walaupun karunia kita cuma seolah-olah hanya karunia melayani ya. Nah, di hadapan Tuhan sama ya, orang yang khotbah luar biasa sama orang yang karunia melayani, bersih-bersih gereja, itu sama. Ketika nanti bertemu dengan Tuhan Yesus akan mengatakan, sabaslah, hei hambaku yang setia ya. Dia nggak bilang, oh ini yang khotbah jadi yang wah luar biasa yang kalau yang melayani ini mah enggak. Tuhan lihat hati ya. Tuhan lihat hati kita, apakah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak ya. Jadi jangan kita kecil hati kalau karunia kita karunianya melayani atau cuma menasehati ataukah cuma hanya memberi ya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat yang tampil di depan, tetapi Tuhan lihat hati kita. Jadi rindukanlah kita terlibat dalam pelayanan misi Tuhan, dan inilah merupakan kehormatan ya, seperti ada moto pelayanan bukanlah beban tetapi kehormatan ya. Kita semua dipakai Tuhan sesuai dengan fungsi kita dalam tubuh Kristus. Biarlah kita layani Tuhan sehingga nanti kalau ketemu Tuhan, Tuhan akan berkata, sabaslah, hei hambaku yang setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang mengenal akan Engkau, Tuhan mengenal akan fungsinya dalam tubuh Kristus, dan semua kami rindu terlibat dalam pekerjaan pelayanan, supaya kami nanti juga akan mendapatkan mahkota yang Engkau sediakan bagi kami. Urapi kami semuanya Tuhan, biar kami bakar roh kami menyala-nyala, untuk kami terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai kami secara luar biasa, dan Kau melihat hati kami yang mengasihi Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus, dan mengucap syukur haleluya. Amin. Saya serahkan kembali ke Ibu PDP Rosita Sitompul.